wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma bassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada saat ini kita semua bisa melangkahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Jabar ini. Langkah bapak, langkah ibu yang niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu adalah untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju kepada jalan, yaitu untuk melaksanakan, mencari ilmu, jalan dalam melaksanakan ibadah, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka itu adalah masuk kepada jalan untuk menuju kepada surganya Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan rahmat dan syafaat kepada kita, sehingga kita termasuk umatnya yang kelak nanti kita mudah-mudahan bersama-sama di sana menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita melaksanakan salat berjamaah di sini, beliau selalu mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukurika. Barang siapa orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah, apalagi kita melangkahkan kaki dari tempat-tempat yang jauh menuju mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya yaitu kita bersujud, bersimpuh melaksanakan ibadah, berdoa di Masjid Al-Jabar ini, maka Allah akan memberikan barokah kepada kita semua. Barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah rizkinya, barokah anaknya. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ada yang bertanya, kok kenapa doa saya selalu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berdoa ingin sukses, kita berdoa ingin bahagia, kita berdoa ingin lancar dalam mencari usaha, kita berdoa ingin baik di dalam keluarga. Itu timbul pertanyaan. Salah seorang imam para ahli zuhud dan ahli ibadah yang bernama Ibrahim bin Adham
Di suatu hari beliau melewati sebuah pasar di kota Basra. Ketika melihat beliau, orang-orang yang ada di pasar tersebut berkumpul, berkerumun mencari beliau. Dan salah satu di antara dagang yang berkumpul berkerumun melihat beliau, dia bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa setiap kali saya berdoa tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ibrahim bin Adham menjawab, "Itu karena hati kalian mati," kata beliau. Lalu bertanya, "Kenapa disebabkan hati kalian mati?" Jawab beliau, "Sebab ada 10 hal yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama," kata beliau, "kalian mengenal Allah, tapi kalian melalaikan hak-hak Allah." Dia tahu Allah yang wajib disembah. Dia tahu bahwa Allah Tuhan semesta alam. Dia tahu Allah yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, lautan, Dia yang menciptakan. Tetapi hak-hak Allah, perintah Allah itu tidak dilaksanakan dan lalai untuk melaksanakan. Nah, di sanalah hatimu akan keras. Maka daripada itu doamu tidak akan diijabah. Yang kedua, hati karena keras itu kalian mengaku cinta kepada baginda alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalian suka meninggalkan sunnah-sunnahnya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan beliau, perkataan beliau itu sama sekali tidak ditaati dan tidak dilaksanakan oleh kalian semua. Maka itulah kalian tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalian juga suka membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isi yang tersirat, isi yang ada di dalam Al-Quran. Kalian tahu bahwa segala hal-hal yang diterangkan di dalam Al-Quran itu semuanya oleh kalian tidak diamalkan. Kalian menyuruh jangan kalian melakukan maksiat, tetapi engkau selalu bermaksiat. Kalian, Quran menyuruh jangan atau engkau harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca, kalian membaca, tapi apa-apa isi yang berada di dalam Al-Quran kalian tidak dilaksanakan. Nah, begitulah engkau sebabnya doa tidak diijabah. Yang kelima, yang keempat, kalian tahu kalian sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sudah diberikan kesehatan, kalian sudah diberikan harta yang banyak, kalian sudah diberikan kedudukan yang tinggi, jabatan tahta yang tinggi. Tapi sesudah mendapatkan semuanya, kau lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tunggu siksa yang sangat dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah, tatkala kita nikmat itu atas dasar harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, tetapi nikmat yang ada di dalam diri kita itu tidak disyukuri sama sekali. Kita diberi mata untuk melihat, tapi penglihatan kita tidak disyukuri melihat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan telinga oleh Allah untuk mendengar, tapi pendengaran kita bukan untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Allah, tidak mendengarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan bibir, diberikan tangan, diberikan kaki, itu semua anggota yang sempurna. Tetapi anggota itu sama sekali tidak disyukuri, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas orang kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak mensyukurinya, berarti doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat kita keras hati di dalam dada kita. Yang selanjutnya, yang kelima, kalian mengatakan bahwa setan itu adalah musuh kamu, tapi kalian malah bersahabat dengan setan. Kalau kita diberikan hal-hal yang menjerumuskan kepada setan, cepat untuk bergerak. Tetapi kalau kita dipanggil untuk mengaji, dipanggil untuk sholat berjamaah, dipanggil untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sangat sulit sekali. Setan mengajak, menjerumuskan kita agar kita terjerumus kepada hal-hal yang membawa kita untuk memasukkan neraka. Dan sebaliknya, kita tahu bahwa setan itu adalah musuh kita, tetapi kita malah bersahabat dengan setan atas ajakan-ajakannya yang akan menjerumuskan kepada jalan yang sesat yang nantinya akan masuk neraka. Yang selanjutnya, yang keenam, kalian menyatakan bahwa surga itu ada, tapi kalian tidak mau beramal untuk memasukinya. Dan yang ketujuh, kalian menyatakan bahwa neraka itu ada, tapi kalian tidak bisa menghindarinya. Apa-apa yang menjuruskan kepada untuk mendorong celakanya neraka malah kita laksanakan, tapi kita terkadang lupa untuk hidup yang abadi menuju surganya Allah. Kadang-kadang kita lupa dan kadang-kadang kita tidak bisa untuk melaksanakannya. Yang kedelapan, kalian mengetahui bahwa kenikmatan itu, bahwa kematian itu ada dan pasti datang, tapi kalian tidak pernah bersikap untuk menghadapinya, datangnya kematian yang akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua jiwa pasti akan mengalami yang namanya mati. Mati tidak tahu di mana kita mati, apa sebabnya mati, dan bagaimana terjadinya mati. Hanyalah Allah yang tahu. Terkadang berpikir kita seakan-akan hidup selamanya, tapi tidak tahu kita entah sekarang, sesudah ini, entah besok, entah bulan depan, kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dan di mana dan apa alasan, hanyalah Allah yang tahu. Maka daripada itu, kita mumpung masih hidup di dunia, marilah kita berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian. Yang selanjutnya, yang kesembilan, ketika kalian bangun dari tidur, kalian sudah sibuk melihat, membicarakan aib orang lain. Tetapi hadirin, aib yang ada pada diri kita, kalian sendiri tidak tahu dan tidak membacanya. Kita sibuk memikirkan orang lain, tetapi tidak membaca aib yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, yang ke-10,
kalian mengikuti sholat jenazah. Saudara kita dan kerabat kita dikuburkan, tapi kalian sama sekali tidak mengambil ibrah perjalanan apa sebenarnya yang terjadi kematian itu. Nanti kita semua akan dibawa, akan dimasukkan ke dalam pasaran, dan sekaligus kita semua akan dikuburkan. Tetapi kita tidak merasakan. Apakah akan kita merasakan begitu? Itu semuanya dengan keras hati kita, seolah-olah kita akan hidup selamanya dan tidak akan mati dan tidak akan dikuburkan. Maka daripada itu, marilah kita dengan 10 hal tadi yang mengeraskan hati kita, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan hal-hal yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya dicukupkan sekian, bukan ceramah ya, ini mah sekadar sharing untuk Bapak semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya, dan mohon maaf apabila ada kehilapan dan keapaan, dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak sepulangnya atau Ibu sepulang di sini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan taufik dan hidayah untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.